Selamat datang di channel gua, Turbin Trade. Di bagian kedua ya. Kali ini gue bakalan ngejelasin apa itu indikator untuk kalian mempertimbangkan arah kalian maupun posisi. Jadi di kesempatan kedua ini kita bakalan uh, mengenali dulu apa itu indikator. Jadi indikator itu kita sebutin aja alat bantu buat kita dalam memudahkan kita trading ya. Jadi dari katanya itu indikator itu indikasi. Nah, jadi dia mengindikasikan market itu arahnya bakalan kemana. Nah, gitu. Cuma balik lagi, indikator itu bergeraknya sesudah market, ya, sesudah market bergerak. Jadi dia market bergerak dulu, habis itu baru indikatornya nyusul gitu ya. Jadi nggak bisa dijadiin patokan 100%. Kalau bicara tentang indikator, indikatornya ada banyak, ada ini Ichimoku, ADX, Momentum, CJI, Awesome, RSI, Fractal, Parabolic, Moving Average ya, MACD, Bollinger Band, Fractal, Alligator, ATR, Stochastic dan segala macam. Nah, balik lagi market ini nggak semuanya kita cocok pakai indikator yang mau kita setting. Ada beberapa market yang memang nggak bisa pakai indikator tertentu gitu ya. Oke, contoh kita pakai parabolik deh. Kita pakai parabolik di sini kita terapkan ya parabolik. Nah, jadi ini parabolik cocoknya kita pakai di tren yang kuat ya. Tren yang kuat. Anggaplah kita dipakai di tren yang lagi mau kuat naik. Nah, di sini. Nah, ini kuat naik ya. Jadi ada indikasi bahwa market ini kuat naik dan kita siap untuk mencari momen buy gitu. Nah, kalau udah ada parabolik ini ke arah atas ya atau di bawah harga, artinya mengindikasikan market ini lagi kuat naik gitu. Ini kan di bawah nih. Nah, ini mengindikasikan market itu lagi kuat naik gitu. Maka dari itu kita bakalan nyari momen buy gitu ya. Jangan kita cari momen sell karena takutnya ntar anggap aja kita nge-sell di sini dalam waktu 10 menit ya. Nah, dia turun bentar habis itu dia naik lagi. Itu akhirnya kita gocek. Itu gunanya indikator. Oke, kita coba lagi di mana parabolik ini nggak bisa bekerja seutuhnya ya. Ada tren itu yang namanya sideways. Nah, kayak gini nih sideways ya. Jadi market ini bergerak di bidangnya saja, di sini-sini saja ya, nggak jauh-jauh. Dia turun lagi, naik lagi. Tapi harganya di situ-situ aja. Itu sideways. Cocoknya di market sideways seperti ini tuh pakai RSI ya. Periodenya bebas. Nah, ini RSI yang di bawah ini ya. Nah, kalian bisa lihat rentang uh, harganya langsung di sini. Rentang harga RSI-nya langsung di sini. Jadi kalian bisa manfaatin RSI ini buat open posisi di arah reversal gitu, di arah sebaliknya gitu. Kalau kalian pakai RSI ya, kalian bisa manfaatin momen reversal. Anggap aja di sini kita cek ya RSI-nya di sini ya, di sini. Artinya harganya itu lurus, tarik lurus saja dari sini, yang di sini ya. Nah, kalau RSI udah melembus angka sebelumnya, kalian bisa nge-sell gitu. Di sini 5 menit atau di sini ya. Tergantung pantulan dari RSI-nya gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, bisa dilihat. Nah, habis itu apalagi yang bisa dipakai? Kita hapus lagi. Kita hapus dulu RSI-nya. Kita pakai moving average. Ini paling banyak dipakai ya. SMA ini paling banyak dipakai. Sama dia tuh buat mengindikasikan kemana arah
bergeraknya tren ini tadi. Nah, biasanya bisa dipakai juga saat harga ini menembus garis dari moving average-nya ya. Bisa kalian pakai saat harga menembus moving average. Tapi ini mengindikasikan dia lagi turun ya, lagi kuat turun. Nah, bisa kalian pakai ini garis tren ya. Nah, kalian bisa pakai ini garis tren, menarik tren. Sama ini indikator juga ya, ini bisa nentuin support and resistance, dimana kita pelajari di video sebelumnya gitu. Nah, kalau ini misalnya nanti ada pantulan dari arah garis yang kita tarik, artinya itu adalah momen untuk open posisi gitu. Habis itu indikator apa lagi nih? Saya sering pakai Shimoku Cloud, saya nggak pernah pakai. Fractals ini hampir sama ya, Bollinger Band ini hampir sama juga. Sistem kerjanya sama kayak SMA ya. Biasanya orang bakalan menghindari market yang menembus harga dari moving average, tapi memanfaatkan momen reversal dari ini ya, indikator yang mau kita taruh ini tadi ya, Bollinger Band. Nah, kalian bisa pakai momen ini untuk menunggu pantulan ya. Tentunya kayak di sini dia nggak jadi tembus ya, kalian ngebuy 5 menit gitu kan, bisa kalian contohin. Kita coba iseng-iseng aja ya, kita coba iseng-iseng di 14.000 aja, kita coba ya, nyari momen sell. Ini kan nggak tembus nih. Oke, kita cari momen sell, siapa tahu. Nah, anggap aja ya, misal ini nanti profit, artinya indikasi dari Bollinger Band ini benar gitu, bahwa market akan segera turun. Kalau misalnya loss, kita nggak bisa nyalahin indikator ya, karena balik lagi indikator itu terbentuk setelah harga gitu. Jadi nggak ada indikator, istilahnya indikator itu bergerak duluan. Jadi yang namanya gocek menggocek itu hal biasa. Yang harus kita siapin itu adalah mental dan psikologis kita saat menghadapi market ini tadi. Sini kita open sell ya, 3 menit. Kita karena ada indikasi penurunan dari Bollinger Band ini tadi ya. Dia memantul dari garis Bollinger Band. Dari garis Bollinger Band memantul, makanya kita open posisi sell. Habis itu juga ada indikasi dari candle merah. Nah, pada itu menguatkan kita buat sell gitu. Habis itu ada, nah indikator ini bisa kalian kombinasiin gitu ya. Kalian bisa otak-atik sendiri atau ikut setelan gua. Nah, kalau ikut setelan gua biasanya pakai ini. Anggap aja Bollinger Bandnya nggak ada ya. Saya pakai moving average. Saya pakai moving average sama garis ini, garis trend buat nandai trennya gitu. Nah, seperti yang dilihat kita di sini masuk ya profit karena kebantu dengan indikator ini tadi ya, indikasi dari indikator itu. Cara manfaatinnya gitu. Kalau saya sendiri pakai moving average 50. Entah itu saya trading di candle ataupun di garis. Di garis juga bisa bang, trading bisa. Kan bisa manfaatin trading di garis ya. Biasanya pakai yang lebih kecil, bisa di 30 detik. Sama dia manfaatin momen penembusan SMA kalau gua. Nah, gini. Atau enggak misalnya dia gini kan. Dia lagi kuat turun. Kita manfaatin momen penembusan ke bawah dari SMA-nya ini.
gitu. Kita cicil-cicil aja ya videonya, maksudnya biar gak terlalu kaget ntar kalau mau belajar. Jadi em, bertahap aja gitu ya, kayak gini ya, masuk gitu kan. Itu cara manfaatin em, nah masuk, manfaatin dari indikator ya gitu. Kalau untuk strategi mungkin di next video gue bakalan ngejelasin untuk strategi ya, entah itu strategi gue nggak ada janji strategi gue bakalan bawa kalian ke profitable ya, tapi kalian bisa, karena profit itu diatur dengan money manage kalian sendiri. Kalian nggak bisa, walaupun strategi gimana pun, kalau money manage kalian buruk, kalian bakalan kehabisan uang gitu. Oke, kayaknya cukup sampai sini aja ya video gua. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, karena gue bakalan buat video berikut-berikutnya ya, tentang bagaimana kita mengatasi atau menghadapi market. Oke, terima kasih udah nonton.